Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai bab ke-9 larutan penyangga. Namun kita masuk ke subbagian mengenai prinsip kerja larutan penyangga. Nah, detail mengenai materi tidak akan Pak Jul jelaskan ya, karena pada dasarnya prinsip kerja larutan penyangga itu kan dia akan pH-nya dia akan tetap walaupun dia mengalami penambahan larutan tertentu. Jadi dengan kata lain, prinsip kerja larutan penyangga adalah larutan yang sekiranya mampu mempertahankan pH-nya dari penambahan sebuah larutan. Gitu ya. Jadi kita lebih untuk memahami konsepnya, kita akan masuk ke detail permasalahan saja, yaitu di sini ada soal mengenai uji pemahaman. Untuk yang pertama, suatu campuran penyangga yang terbentuk dari 500 ml larutan HCOOH atau asam formiat 1 molar dan 500 larutan HCOONA. Nah, ini garamnya ya. Jadi ini asam lemah dengan garamnya, dia pasti dapat membentuk larutan penyangga. Itu satu. Yang kedua, kemudian perlakuannya ternyata dia ditambah lagi 100 ml larutan H2SO4. Ternyata dia ditambah dengan asam kuat. Ya. Asam kuat asam sulfat H2SO4 0,05 molar. Hitunglah pH sebelum dan sesudah ditambah H2SO4. Kita mulai saja dari mulai yang diketahui. Yang pertama adalah kita akan menghitung mol asam formiat HCOOH, yaitu mol itu sama dengan M1 kali V1 sama dengan 500 ml dikalikan 1 molar, itu sama dengan 500 milimol. Kemudian kita hitung juga mol garamnya, yaitu HCOONA sedemikian hingga M1 kali V1 sama dengan 500 mili juga dikalikan 1 molar sama dengan 500 milimol. Nah, kemudian yang satu lagi adalah mol dari asam sulfat atau larutan yang ditambahkan. Larutan yang untuk digunakan untuk menguji apakah ada perubahan pH atau tidak, digunakan H2SO4 dengan nilai molnya yaitu 100 mili dikalikan dengan 0,05 yaitu 5 milimol. Nah, kita diminta untuk menghitung pH sebelum penambahan dan sesudah penambahan. Sebelum penambahan, pertama, sebelum penambahan, kita lihat detail konsepnya bahwa HCOOH itu kalau ditambahkan dengan garamnya, atau HCOONA, maka dia akan membentuk larutan penyangga atau buffer. Nah, bagaimana untuk menghitung nilai pH-nya? Tentu karena ini penyangganya adalah penyangga asam, kita bisa menghitung konsentrasi H positif sedemikian hingga Ka dikalikan konsentrasi asam atau HCOOH dibagi dengan konsentrasi garamnya HCOONA. Sedemikian hingga Ka dari HCOO adalah 2 kali 10 pangkat min 4 ya. 2 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi asamnya jelas 500 milimol dibagi V total dibagi 500 dibagi V total. Garamnya kan sama, molnya 500 per V total. V totalnya hilang, 500-nya juga hilang, tinggal 2 kali 10 pangkat min 4. Sedemikian hingga H positif, konsentrasi H positif sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Dan pH-nya mengakibatkan min log 2 kali 10 pangkat min 4, yaitu 4 min log 2.
Selesai. Selanjutnya setelah penambahan. Setelah penambahan. H2SO4. Nah, H2SO4 itu kan merupakan asam ya, sehingga akan bereaksi dengan komponen basa konjugasinya. Ya, karena H2SO4 itu kan asam, maka dia akan bereaksi atau boleh dikatakan diatasi oleh siapa? Oleh basa konjugasinya. Seperti itu. Sedemikian hingga reaksinya menjadi H2SO4 ya, ditambah HCOONA, sedemikian hingga akan diperoleh Na2SO4 ditambah HCOOH. Seperti ini. Kita setarakan N-nya ada 2 ya, di sini berarti mestinya di sini 2. Kemudian di sini juga ada 2. Ya, sudah setara berarti ini. Nah, kenapa H2SO4 itu bereaksi dengan basa konjugasinya? Karena H2SO4 itu kan asam. Kan tidak mungkin dia bereaksi dengan asam direaksikan dengan asam, gitu maksudnya. Ya. Jadi alasan ini kenapa asam itu bereaksi atau dapat diatasi oleh basa konjugasi, karena alasannya H2SO4 itu asam, satu. Kedua, yang satunya lagi asam, HCOOH. Jadi tidak mungkin. Seperti itu. Makanya reaksinya menjadi H2SO4 ditambah 2 HCOONA. Pakai rumus kesetimbangan kimia, mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula H2SO4-nya adalah 5 milimol. Kemudian HCOONA-nya jelas 500. Ya. Nah, kalau ini yang habis kan mesti H2SO4-nya. Berarti di sini habis 5. Sini karena koefisiennya 2 berarti di sini 10. Di sini 5, di sini 10. Nah, sebentar. HCOO-nya mula-mula berapa ini? 500. Mula-mula 500. Ini 5, ini 10, jadi ini 510. Ya. Sedangkan garamnya karena sisa berarti 490. Ini 0. Pak Jul ulang ini. Mula-mula H2SO4-nya 5 mol. HCOONA-nya 500. Nah, kalau kita pakai reaksi pembatas 500 dibagi 2 dibandingkan 5 dibagi 1 kan lebih kecil ini. Lebih kecil 5. Berarti kan reaksi pembatasnya H2SO4, ya kan? Berarti ini bereaksi 5. Pak Jul tulis di sini karena perbandingan koefisien. Kalau 1 itu 5, maka 2 itu 10. Ini 5. Ini koefisiennya 2, maka dia 10. HCOOH itu mula-mula adalah 500. Ya. Kemudian kalau yang sebelah kiri itu dikurangi, ya, 5 dikurangi 5, 0, 500 kurangi 10, 490. Kalau yang di sebelah kanan itu karena hasil reaksi itu pasti bertambah. Mula-mula Na2SO4-nya kan 0. Ditambah 5 jadi 5, 500 ditambah 10 jadi 510. Nah, baru kita bisa menghitung konsentrasi H plusnya. Maka konsentrasi H positif sedemikian hingga Ka dikalikan asamnya HCOOH dibagi dengan HCOONA-nya. HCOONA sama dengan Ka-nya jelas 2 kali 10 pangkat min 4
HCOOH-nya adalah HCOOH itu 510 dibagi V total dibagi dengan HCONN-nya 490 dibagi V total seperti ini. Sedemikian hingga konsentrasi H positifnya adalah Ka dikalikan ini V total hilang ya. Ini Ka-nya tinggal dimasukkan 2 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 1,041. Sedemikian hingga kita punya 2,081 kali 10 pangkat 4. Maka pH sama dengan min log 2,081 kali 10 pangkat 4 min ya, sama dengan 4 dikurangi log 2,081. Nah, ini jawabannya. Selesai. Gitu ya. Jadi hati-hati mengenai ini bagaimana proses pengerjaannya. Kemudian kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Ini juga identik ya. Suatu campuran penyangga yang terbentuk dari 500 larutan natrium hidroksida kemudian dan 500 ml larutan NH4 1 molar ditambah 100 ml larutan yang pH-nya 1. Nah, larutannya tidak diketahui. Ini konsepnya hampir sama seperti halnya tadi ya. Maka kita bisa menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu, bahwa mol NH4OH sama dengan M kali V, mas M-nya molaritas ya. Molaritasnya 1 kali 500 sama dengan 500 milimol. Kemudian mol NH4Cl-nya NH4Cl molaritas kali volume juga, itu kita memperoleh 1 kali 500 juga sama dengan 500 milimol. Kemudian kita larutannya tidak didefinisikan, hanya sebuah larutan dengan pH-nya 1. Kalau yang namanya pH 1 itu kan berarti konsentrasinya pH sama dengan 1, kan otomatis konsentrasi H positif itu kan sama dengan 10 pangkat min 1. Kan gitu. Nah, sekarang kita permasalahannya sama seperti halnya nomor 1. Hitunglah pH sebelum dan sesudah. Kita hitung pH sebelum. Ya. Sebelum penambahan. Yang pertama, karena ini basa ditambah dengan garamnya, basa lemah ditambah dengan garamnya, itu pasti buffer atau larutan penyangga. Larutan penyangganya tipenya apa? Tipenya buffer basa. Jadi OH- sama dengan Kb dikalikan NH4OH dibagi NH4Cl garamnya, sama dengan Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi basanya adalah 500 per V total dibagi 500 per V total juga. V total hilang, 500 hilang, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Sedemikian hingga kita punya POH-nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 2. Maka pH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 2 sama dengan 9 ditambah log 2. Selesai. pH-nya sudah ketemu. Selanjutnya yang setelah penambahan. Setelah penambahan. Nah, sebagaimana kita ketahui, ditambahkan apa? Ditambahkan H plus sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Kan gitu.
Maka kita bisa menghitung untuk mol larutannya ya. Mol larutan ini maksudnya mol yang di larutan yang di dalamnya ada H plusnya. Nah, larutannya ada berapa? 100 ml. Konsentrasinya 10 pangkat min 1. Berarti 100 dikalikan 0,1 sama dengan 10 milimol. Nah, sudah. Nah, sekarang baru larutan ini kan mengandung H+. Dan dia bersifat asam. Maka dia itu akan bereaksi dengan basa lemahnya. Ya, karena dia asam. Kenapa kok bisa dikatakan asam? Karena di sini ada H plusnya. Jadi Pak Jul tulis saja ya di sini. Larutan asam akan diatasi atau direaksikan, bereaksi maksudnya, bereaksi dengan basa lemah pada larutan penyangganya. Sedemikian hingga reaksinya NH4OH ditambah H positif akan menghasilkan NH4+ ditambah H2O. Karena ini kan ada OH dan H+, mesti dia akan menghasilkan H2O. Kita tulis seperti halnya mengerjakan kesetimbangan kimia. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula kita bisa lihat NH4OH 500. Kemudian H positifnya itu 10. Ya. Kemudian NH4 plusnya adalah 500 juga. NH4 plusnya ini dari siapa? Dari garamnya. Ya, 500. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang habis siapa? Otomatis yang paling kecil. 10 dibagi 1 itu 10, 500 dibagi 1 itu 500. Berarti yang habis mesti H plusnya. H plus habis. Ini koefisiennya sudah setara ya semuanya reaksinya. Jadi di sini 10, kemudian di sini juga 10. Sebelah kiri dikurangi jadi 490 karena reaksi ini 0, hasil reaksi mestinya ditambah. Ini juga 10 ya. Nah, sudah ketemu, tinggal kita hitung mengenai OH-nya, konsentrasi OH-nya. Jadi OH- itu sama dengan Kb dikalikan konsentrasi basa NH4OH dibagi dengan basanya NH4+. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 490 per V total dibagi dengan 510 per V total. Nah, hasilnya adalah OH- sama dengan 2 kali 10 min 5 dikalikan 0,961. Hasil akhirnya adalah 1,922 10 pangkat min 5. Maka POH sama dengan min log 1,922 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 min log 1,922 dikurung. Maka pH-nya adalah 14 dikurangi 5 min log 1,922 sama dengan 14 kurangi 5 itu 9 ditambah log 1,922. Selesai. Nah, dari permasalahan ini kita bisa lihat ini 9 plus log 1,922. Ini 9 plus log 2. Nah, ternyata apa? Ternyata dengan penambahan 10 pangkat min 1 H plusnya, jadi ditambahkan larutan yang bersifat asam, ternyata pH-nya tidak
berubah. Ya, ini kan 9 plus log 2. Ini 9 plus log 1,922. Ini kan hampir mendekati. Seperti itu kesimpulannya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, begitu juga yang tadi ya. Di sini hasilnya yang nomor 1 ya, H plus dengan penambahan H2SO4 ini kan asam lemah. Ini garam. Ini asam kuat. Padahal ini asam kuat ya. Ya. Sebelum penambahan pH-nya 4 min log 2. Setelah penambahan 4 min log 2,081. Nah, ini sudah membuktikan bahwa antara dua larutan ini adalah larutan penyangga. Di mana larutan penyangga itu kalau ditambahkan sejumlah larutan asam kuat atau basa kuat, itu pH-nya akan cenderung tetap. Terbukti dari hasil-hasil ini tadi. Ya. Ini juga kan membuktikan bahwa pH-nya tidak berubah. Seperti itu, atau kecenderungan untuk mempertahankan nilai pH-nya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk mengenai prinsip kerja dari larutan penyangga. Selanjutnya kita akan bisa membahas pada subbab bagian titrasi asam dan basa pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.